Baik teman-teman, kita jumpa lagi di channel Otodidak Kreatif. Pada tutorial kali ini saya akan memberikan tips kepada teman-teman bagaimana belajar menjadi programmer atau belajar membuat sebuah aplikasi secara otodidak. Apa yang akan saya sampaikan di sini sesuai dengan pengalaman saya belajar membuat aplikasi secara otodidak. Nah, coba teman-teman perhatikan di layar video ini. Kita melihat codingannya atau bahasa programannya, akan terlintas di benak kita bahwa ini adalah sesuatu yang sangat rumit. Namun ada satu hal yang sangat penting yang perlu teman-teman ketahui, bahwa ini bukanlah sesuatu yang harus dihafal, tetapi bagaimana kita memahami formulanya. Ibarat sebuah puzzle yang kita susun sedemikian rupa sehingga menghasilkan sesuatu yang sempurna. Nah teman-teman, sekarang kita langsung saja memulai untuk mempraktekannya. Tentunya ada beberapa yang harus dipersiapkan. Terutama adalah laptop atau personal komputer. Kemudian ada juga beberapa software yang perlu teman-teman persiapkan. Di antaranya adalah Exam yang akan berfungsi sebagai local hosting pada komputer kita. Dan yang kedua adalah IDE atau software untuk editor. Dan yang ketiga tentunya adalah browser, agar kita dapat melihat hasil codingan kita pada browser. Oke teman-teman, sekarang kita memulai saja bagaimana cara membuat suatu aplikasi dengan bahasa programan dengan cara-cara yang sebenarnya sangat mudah. Namun di sini saya tidak akan membahas bagaimana cara menginstal software. Yang perlu teman-teman ingat adalah untuk menjadikan database pada localhost. Di sini saya menggunakan Exam. Kemudian editor yang saya gunakan adalah Visual Studio Code, dan tentunya browser teman-teman sudah punya ya. Di sini saya gunakan Google Chrome. Nah, nanti teman-teman bisa cari banyak sekali tutorial cara menginstal aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, sekarang yang pertama adalah kita membuka Exam dan kita mengaktifkannya. Setelah Exam dibuka, kita hanya memerlukan untuk mengaktifkan Apache dan MySQL. Di sini kita hanya mengklik tombol Start Apache dan tombol Start MySQL. Nah, jika seperti ini artinya Exam sudah berfungsi. Selanjutnya kita membuka folder. Kita membuka drive C. Kemudian paling bawah kita klik Exam. Karena jika teman-teman udah menginstal Exam, otomatis sudah ada folder Exam ya. Kita buka folder Exam. Nah, kemudian kita buka folder htdoc. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa folder htdoc ini adalah folder di mana kita akan menyimpan semua file-file project kita. Jadi setelah kita buka folder htdoc, kita bikin folder baru, belajar programan. Belajar underscore programan. Oke. Selanjutnya kita buka editor kita. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Pertama-tama kita klik file, klik open folder. Nah, kita membuka folder yang tadi kita buat ya. Di drive C, Exam, htdoc,
belajar programan. Nah, di sini folder bahasa programan udah ada. Di dalam folder programan ini kita akan buat file pertama kita. Sekarang di sini kita klik ini aja. Jadi teman-teman ya, ini untuk membuat file baru, ini untuk menambah folder baru. Jadi kita sekarang membuat file baru. Kita namakan index.php. Oke. Nah, sekarang di dalam folder belajar programmer sudah terdapat file index.php. Nah, file index.php ini secara otomatis di sini di folder di sini itu sudah terbentuk ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut. Di sini kita sudah bisa mengerjakan project kita. Nah, saya contohkan ya teman-teman ya. Misalkan kita mau buat hello world, kita membuat heading H1. Nah, jadi teman-teman ya, kelebihan dari editor Visual Studio Code ini, kita tidak perlu ketik yang harus spesifik. Jadi misal kita membuat satu tag di HTML, kita hanya perlu ketik isi dari tag itu aja, kemudian tekan enter, maka akan terbentuk sendiri. Misalnya di sini saya cuman ketik H1, saya langsung enter. Nah, maka sudah terjadi sudah terbentuk tag yang menutup heading ya. Seperti ini teman-teman ya. Kemudian di sini misalkan saya ketik hello world. Nah, kemudian kita save. Nah, ini artinya ini kita sudah bisa membuka hello world di browser. Coba kita lihat ya teman-teman ya. Nah, kita buka browser, kemudian kita ketik. Nah, ini yang teman-teman perlu perhatikan, bahwa di localhost itu alamatnya berbeda dengan yang sudah ada di internet ya. Jadi kalau di internet kan ada HTTPS atau www ya. Tapi kalau di localhost kita ketik localhost / nama folder kita tadi ya teman-teman ya. Nama folder yang tadi belajar programan ya. Nah, kita ketik di sini localhost / belajar programan. Nah, sekarang kita langsung enter aja. Sudah ada ya teman-teman ya. Ini contoh dasar kita membuat suatu aplikasi. Sekarang saya akan coba bikin contoh-contoh heading ya. Nah, yang ini kita copy aja. Oh sorry, ini yang kita copy biar cepat aja ya teman-teman ya. Sini H2 hello world, kemudian H3 hello world, kemudian H4 hello world, kemudian H5 kemudian H6. Nah, coba teman-teman perhatikan ya, kita save dulu, kembali lagi ke browser, kemudian kita refresh. Nah, ini adalah contoh-contoh heading ya teman-teman ya. Mulai dari H1, H2, H3, H4, H5, H6. Makin besar angkanya, makin kecil fontnya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara
kita membuat satu aplikasi. Misal kita membuat di sini kita membuat form login. Nah, sangat mudah teman-teman. Jadi yang tadi saya katakan bahwa kita tidak perlu menghafal, karena sekarang ini sudah banyak sekali developer yang menyiapkan framework. Salah satu yang untuk view ini, untuk tampilan itu adalah Bootstrap. Dia sudah menyediakan framework CSS. Jadi nanti kita modding itu sangat mudah sekali. Saya akan contohkan ya teman-teman ya. Sekarang kita buka tab baru. Nah, kita buka framework CSS Bootstrap ya teman-teman ya. Jadi teman-teman hanya perlu ingat Bootstrap. Nah, seperti itu penulisannya teman-teman ya. Sini saya akan menggunakan Bootstrap 4. Enter. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, kita cari yang ini ya teman-teman ya. Bootstrap for get started with School. Nah, kita klik aja. Nah, di sini udah sangat banyak contoh-contoh elemen yang kita tinggal hanya copy paste aja ke project kita. Itu tampilan aplikasinya udah jadi teman-teman. Jadi saya bilang tidak perlu kita menghafal, tapi bagaimana kita memahami rule-nya aja, kita memahami strukturnya aja seperti apa. Misalkan ini ditempatkan di sini, hasilnya seperti apa. Ini ditempatkan di sini, hasilnya seperti apa. Jadi kita hanya butuh copy paste aja teman-teman. Yang kita harus hafal hanya beberapa hal yang mendasar aja. Jadi tidak harus kita menghafal sampai serumit yang kita bayangkan. Misalkan di sini kita bikin form login ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman lihat ada form. Oh, sebentar. Kita mulai dari navbar aja dulu teman-teman. Nah, di sini ada navbar, kita klik. Nah, di sini ada contoh-contoh navbar teman-teman. Teman-teman tinggal scroll ke bawah aja, tinggal pilih. Di sini sudah ada contoh-contoh navbar. Teman-teman mau seperti apa? Ada yang seperti ini, seperti yang tadi di atas yang udah ada form searchingnya. Nah, di sini. Ini semua udah ada teman-teman. Nah, sekarang saya coba akan menggunakan yang ini ya teman-teman ya. Navbar seperti ini. Tinggal kita klik try it yourself. Nah, di sini sudah ada codingan lengkap teman-teman. Nah, jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini di bagian atas ini adalah starternya teman-teman. Jadi di sini udah ada CSS framework dari Bootstrap itu sendiri. Nah, sekarang kita copy seluruhnya ya teman-teman. Kita Ctrl A untuk select, kemudian copy Ctrl C. Nah, kita kembali ke editor kita. Nah, di sini tinggal kita paste aja di sini teman-teman seperti ini. Nah, jadi yang tadinya teman-teman lihat bahwa ini kok rumit banget apa ya, padahal sesimpel itu teman-teman. Jadi nantinya kita perlu tahu hal-hal yang mendasar aja, misalkan seperti apa itu navbar, apa itu kelas, seperti itu, apa itu heading, apa itu paragraf. Di sini kalau P ini paragraf ya, kalau yang H gini heading ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini UL, ini li, kemudian ini A. Cuman seperti itu aja yang perlu teman-teman pelajari. Jadi ini sebenarnya sangat mudah, hanya bagaimana kita mau mencoba. Oke, sekarang kita save. Kita kembali ke browser. Kita buka lagi tadi tampilannya. Di sini hanya kita refresh ya teman-teman ya. Nah, sudah jadi teman-teman aplikasi kita. Tinggal kita edit aja sesuai kebutuhan kita. Misalkan di sini ya teman-teman ya, di navbar ya. Ini kita coba edit ya. Ini di sini ada logo, link 1, link 2, link 3. Nah, kita kembali ke oh ya, di sini juga titlenya masih Bootstrap example. Nah, sekarang coba kita edit ya teman-teman ya. Yang pertama-tama kita mau edit title dulu. Ini di paling atas itu ada namanya title. Nah, di sini kan masih Bootstrap example ya. Sekarang kita ganti dengan titlenya belajar programmer. Belajar
Programmer. Oke, kita save. Coba kita lihat lagi. Nah, kita refresh. Nah, sudah berubah ya teman-teman ya. Title-nya sudah berubah. Sekarang kita mau ganti. Di sini ada logo, di sini ada link 1, link 2, link 3. Sekarang coba kita kembali lagi ke editor kita. Nah, di logo ini kita bisa isi dengan gambar atau bisa juga dengan tulisan. Misal kita mau ganti ini dengan home, bisa tinggal ganti tulisan home. Tapi kalau seandainya kita mau ganti dengan logo gambar, nah kita cari contohnya dulu ya di sini teman-teman ya. Di sini kita ketik aja misalkan logo. Nah, kita ambil salah satu logo di sini ya teman-teman ya. Ini aja kali ya teman-teman ya, karena ini kebetulan backgroundnya hitam. Kita copy image addressnya aja ya. Image addressnya kita copy. Coba kita lihat di sini ya teman-teman ya. Ctrl V. Nah, udah ada ya teman-teman ya. Kita kembali ke editor kita. Nah, untuk image itu teman-teman hanya perlu ketik img. Nah, jadi ketik img aja dia sudah langsung terbentuk seperti ini teman-teman. Kemudian di dalam src ini kita hanya masukin alamat gambarnya. Nah, sekarang kan kita berada di folder belajar programmer. Nah, kalau gambar kita simpan di dalam folder belajar programmer, di sini hanya perlu kita ketik nama gambarnya aja, misalnya programmer.jpg atau .programmer.png. Nah, sekarang kita belum punya gambar, kita masukin aja alamat yang tadi kita copy dari browser ya teman-teman ya. Alamat ini ya, kita masukin aja. Nah, di sini tinggal kita paste. Oke, save. Coba kita lihat hasilnya teman-teman ya. Ini saya close dulu, saya close. Nah, sini tinggal kita refresh. Nah, udah ada ya teman-teman ya gambarnya. Cuman gambarnya terlalu besar. Sekarang kita rubah agar ukurannya proporsional. Kembali lagi ke codingan kita. Nah, setelah petik 2 ini spasi, kita hanya bikin width sama dengan petik 2 tinggal kita kasih ukurannya aja berapa px, berapa width, ini kan lebarnya ya. Nah, misalnya di sini saya bikin 23 px, artinya 23 pixel ya. Coba kita save, kita ke browser lagi, kita refresh. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Cuman ini agak kecil, coba kita gedein lagi, mungkin 29 ya. Oke, refresh lagi. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Cuman di sini teman-teman perhatikan background image-nya ini hitam kan, sementara background navbar ini dark ya. Nah, sekarang background darknya background navbar ini kita bikin hitam aja ya, biar background gambar ini nggak kelihatan ya, karena sama-sama hitam ya background logonya. Kita kembali ke editor kita teman-teman. Nah, di sini pada bagian navbar ini, karena tadi backgroundnya dark, nah ini BG dark ini kita hapus aja teman-teman, kita delete. Nah, kemudian pada setelah petik 2 ini kita bikin CSS nya ya teman-teman ya. Jadi kita bikin CSS yang sederhana aja. Nanti untuk CSS yang lebih spesifiknya nanti kita bikin pada video berikutnya. Nah, CSS-nya di sini kita ketik style sama dengan petik 2, kemudian kita ketik backgroundnya, background titik 2 black. Nah, black ini warna hitam ya teman-teman ya.
Tapi bisa juga kita menggunakan kode RGB. Kalau kode RGB-nya warna hitam itu pagar 000. Sorry, di depannya diawali dengan pagar ya teman-teman ya. Kemudian 000. Nah, ini adalah RGB warna hitam. Jadi 03 atau 0-nya 6. 000 seperti itu teman-teman ya, 03 atau 06. Sekarang kita save. Kita lihat hasilnya di browser ya teman-teman ya. Kita refresh. Nah, sekarang udah hitam ya teman-teman ya. Jadi background image ini udah nggak kelihatan karena sama-sama warna hitam. Kemudian sekarang kita ganti link 1, link 2, link 3 ya teman-teman ya. Nah, misalkan di sini ini di UL-nya ini kan ada link 1, link 2, link 3. Misalnya di sini kita mau ganti dengan home. Kemudian link 2 kita mau ganti dengan misalkan kita namain login. Login nanti aja dulu ya teman-teman ya. Misalnya kita mau buat di sini tabel data mahasiswa, misalkan data mahasiswa. Nah, kemudian link 3 ini misalnya kita mau bikin di sini form input data misalkan ya. Form input data. Nah, seperti itu teman-teman ya. Sekarang kita save. Nah, kita ke browser lagi, kita lihat hasilnya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian sekarang kita mau bikin di sini ditampilkan misalkan form input data. Jadi yang brand logo ini kita hapus, kita mau ganti dengan form input data. Sangat mudah teman-teman. Kita kembali lagi kita buka lagi ke Bootstrap. Nah, di sini di bawah navbar ini kan ada form, kita klik aja. Nah, kita klik. Nah, kemudian di sini udah ada contoh-contoh form ya teman-teman ya. Yang misalkan stacked form nih modelnya seperti ini, kemudian ke bawah ada lagi. Nah, ini inline form dan ke bawah lagi masih ada. Tapi kita coba yang ini aja ya teman-teman ya, stacked form ini. Nah, kita ini bisa langsung di copy aja, cuman di sini saya ada mau menjelaskan sedikit. Yang tadi awalnya itu kan kita sudah ambil bagian atasnya ya, bagian headnya ini ya teman-teman ya, starternya. Jadi sekarang kita nggak perlu ambil bagian starternya lagi, kita langsung ambil isinya aja. Nah, isinya itu mulai dari sini teman-teman. Teman-teman perhatikan ya, mulai dari div yang di bawah tag body ini, kita ambil divnya sampai dengan div yang di atas tag body. Jadi body ini awal dari konten, dan body tutup ini adalah akhir dari konten. Ini kontennya teman-teman ya. Jadi ini kita copy aja dari sini sampai di sini, kemudian kita Ctrl C untuk copy, kemudian kita paste di sini teman-teman di bawah nav. Nah, yang ini kita buang ya teman-teman. Yang ini itu adalah yang ini ya teman-teman ya. Ini yang brand logo ini ya teman-teman ya. Jadi ini kita buang aja. Nah, kemudian kita paste yang tadi, form yang tadi. Nah, di sini teman-teman ya. Coba kita save, kita lihat di browser. Kita refresh. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi sangat mudah. Hanya bagaimana teman-teman mau mencobanya. Kemudian sekarang kita edit, kita ganti stacked form ini dengan form input data mahasiswa ya, atau input data mahasiswa. Kembali lagi kita ke codingan kita. Nah, ini tinggal kita ganti teman-teman. Ini kan ada di dalam H2 ya, atau heading 2 ya. Kita ganti dengan input data. Input data. Oke, kita save. Sekarang kita kembali lagi ke browser, kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini
cara bagaimana kita belajar secara otodidak. Jadi teman-teman ya, saya ingin ingatkan lagi bahwa sebenarnya belajar programmer ini tidak sulit seperti yang kita bayangkan, karena kita belum mencoba. Jadi kita belum tahu rule-nya seperti apa, belum tahu alurnya seperti apa. Tapi kalau kita mulai mencoba, nanti kita akan paham sendiri bahwa ternyata sangat mudah. Apalagi di zaman sekarang, zaman teknologi ya, zaman informasi, apa saja yang kita butuhkan, kita hanya searching di Google, itu berbagai macam tutorial itu udah ada. Nah, di sini saya menyampaikan dasar-dasarnya sehingga teman-teman itu punya gambaran, ternyata membuat aplikasi itu seperti ini. Oke teman-teman, sekarang saya akhiri dulu tutorial kali ini. Nanti untuk tutorial berikutnya atau video berikutnya, kita akan membuat bagaimana cara sehingga pada saat kita klik menu data mahasiswa akan tampil di sini tabel data mahasiswa. Kemudian kalau kita mau input data lagi, tinggal kita klik input data, maka akan muncul lagi form input data seperti ini. Berikutnya lagi kita akan bikinkan bagaimana cara sehingga pada saat kita klik submit, data yang kita input di sini akan tersimpan di database. Nah, kemudian saat kita klik data mahasiswa, nah data mahasiswa yang ada di database akan tampil pada tabel yang ada di sini ya. Seperti itu teman-teman. Oh iya, ini juga formnya kita belum edit ya, karena nanti form input data mahasiswa tuh di sini ada nama, kemudian name, jurusan, dan lainnya. Seperti itu teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya.